Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh. Oke, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Baik, Bu. Iya, Ibu. Aduh. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Ada suaranya nggak? Ada. Patriot proklamasi, sedia korban Pancasila dasar makmur satu. Ayo maju. Nah, aduh. Kita langsung mulai ke pembelajaran aja ya. Sekarang Baik, materi Ibu. kali ini tentang sumber energi. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Oke, nah sebelumnya Ibu mau bertanya nih, saat berada di lapangan rambut kita sering bergerak. Nah, sumber energi apa yang membuat rambut kita bergerak? Ada yang tahu? Belum ya. Nah, oke, sekarang karena semuanya belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Kalian cukup menyimak saja, nanti Ibu akan paparkan dan bacakan. Nah, kalian simak baik-baik apa yang menurut kalian harus diingat itu bisa ditulis ya, buat nanti kita ada latihan. Nah, tahukah kalian bahwa matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan? Nah, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari yang dihasilkan berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Nah, aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan energi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Misalnya apa? Untuk memasak, menerangi rumah, menggerakkan mesin, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar energi berasal dari bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Untuk ketersediaan bahan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam diperlukan waktu jutaan tahun. Apabila energi yang berasal dari fosil tersebut digunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan habis. Nah, oleh karena itu, manusia perlu mencari sumber energi alternatif seperti matahari, air, angin. Terus, maaf teman-teman. Kita lanjut ya.
Nah, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Oleh karena itu, manusia perlu mencari sumber energi alternatif lain, seperti matahari, angin, dan panas bumi. Oke. Nah, di sini ada matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Matahari memberikan energi cahaya dan energi panas. Energi panas matahari yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Nah, selain itu juga energi cahaya matahari digunakan tumbuhan hijau fotosintesis menghasilkan energi listrik, menggerakkan mobil. Oleh karena itu, sumber energi matahari juga disebut tenaga surya. Selanjutnya ada air. Air menyimpan energi yang sangat besar. Energi air bentuknya berupa arus air dan gelombang air. Arus air dihasilkan oleh air terjun atau aliran sungai yang deras. Pada aliran air di tempat kincir air atau turbin. Nah, arus air dapat memutar kincir air atau turbin. Turbin dihubungkan dengan generator sehingga dihasilkan listrik. Nah, untuk memperoleh energi listrik yang diperlukan banyak turbin. Nah, turbin-turbin angin ditempatkan pada lahan yang sangat luas. Lahan ini biasa disebut ladang air. Biasanya ladang angin dibuat di daerah yang memiliki angin kencang. Nah, misalnya di mana? Di pegunungan atau di dekat pantai. Nah, yang ketiga ada panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi tersebut dihasilkan oleh sumber panas di dalam tanah. Di pembangkit tenaga panas bumi, energi panas bumi diubah menjadi listrik. Untuk itu perlu dilakukan pengobaran tanah. Uap panas yang keluar akan mendorong udara di ruang turbin. Akibatnya, adanya dorongan udara turbin dapat berputar, perputaran dapat menghasilkan listrik ke generator listrik. Nah, oke. Di kegiatan ini sebelum kita lanjut ada permainan. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nanti Ibu akan membagi kalian ke 2 kelompok, Ibu yang akan membagi kelompoknya. Nah, apa sih permainannya ini? Di kegiatan ini ada permainan ayo tangkap bola. Nah, perlengkapannya itu cukup kalian bawa bola besar saja nanti ya. Nah, ada aturan bermain. Aturan bermainnya ini, kelas dibagi menjadi 2 kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Nah, kalian sekarang bayangkan saja dulu, nanti minggu depan kita akan praktek ya anak-anak. Nah, setelah itu anggota kelompok A paling depan memegang bola, begitu juga dengan kelompok B gitu. Nah, setelah itu masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Nah, sampai target pemain mengelilingi target dan berbalik ke arah. Yang kelima, bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan lagi. Yang keenam, anggota kedua melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Nah, jadi di minggu depan kita akan belajar ini ya anak-anak. Bukan belajar bermain. Nah, lalu sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Nah, di kegiatan Ayo Membaca, Ibu ingin meminta kalian untuk membaca. Ada yang mau membacakannya? Dewi? Iya, Bu. Silakan dibacakan ya.
Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir angin seperti punya Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini ya. Oke, terima kasih Dewi. Nah, kalian apakah mau membuat kincir angin? Mau tidak? Ibu mau. Ya, nanti Ibu akan memberikan memberitahu alat dan bahan dan juga langkah-langkah pembuatannya. Nah, sehingga kalian cukup mengikuti aja langkah-langkahnya ya. Jadi yang terjadi pada kincir angin itu karena adanya energi angin. Ya. Nah, oke. Nah, di sini karena kalian akan membuat kincir angin, nah Ibu tugaskan kincir angin sebagai tugas di pertemuan sekarang. Nah, jadi nanti kalian pada kelompok yang telah Ibu bagi, kelompok A dan B, nanti kalian membuat kincir angin dari kertas dan juga dari plastik. Nah, adapun alat dan bahan yang pertama lidi atau sumpit kayu. Yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem, yang keempat ada kertas berbentuk persegi, yang kelima ada jarum, pin atau paku payung. Nah, langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama ambil kertas, lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, nanti Ibu akan memberikan gambar step by step apa yang pertama dilipat itu ya ke dalam grup WhatsApp kita ya. Nah, yang kedua setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Nah, pastikan baling-baling bisa berputar. Kalau tidak bisa berputar, itu berarti gagal. Tapi kalau misalkan tidak kena angin, berarti itu tidak menutup kemungkinan itu tidak gagal ya. Nah, yang kedua ada kincir angin dari plastik. Alat dan bahannya ini ada botol plastik bekas. Nah, kalian nanti cari aja kan setiap kelompok ada beberapa orang siapa yang mencari botol bekas. Nah, siapa yang mencari gabus bekas gitu ya. Nah, ada botol plastik bekas, gabus bekas untuk terus lidi atau sumpit, gunting. Nah, langkah-langkahnya ini ada gunting, botol plastik menjadi 4, bentuk persegi untuk baling-baling. Sekarang kalian bayangkan saja nanti minggu depan atau tugas ini kalian praktekkan. Sekarang dibayangkan dulu saja ya. Nah, lalu buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Nah, setelah itu dimasukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Lalu pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus dan kincir angin siap digunakan. Nah, tambahan, potongan sebagai dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan sisi kiri badan botol, masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Oke. Oke, makasih anak-anak. Sekarang mungkin materi pertemuan kali ini segitu dulu ya. Terima kasih sudah tertib dan ikut hadir di dalam Zoom meeting kali ini. Jangan lupa tugasnya apa tadi? Membuat? Baling-baling. Iya, membuat baling-baling. Jangan lupa, jangan lupa dikumpulkan ya, nanti kita tes secara bersama-sama. Nah, Ya, Bu. ya, nah untuk materi sumber energi ini Ibu akan bagikan bahan ajar untuk kalian belajar di rumah dan membaca-baca lagi. Kemudian kalian boleh catat-catat apa yang harus dicatat untuk nanti menyelesaikan latihan-latihan yang akan Ibu kasih. Nah, nanti ada latihan berupa tes tulis yang akan kalian kerjakan ya anak-anak. Ya, Ibu. Ibu. Ya. Aduh, lupa tadi.
Ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu, cukup. Ya, jangan lupa dibaca-baca lagi. Terus Ibu tutup saja. Marilah kita ini sudah ya. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita baca doa dalam hati menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Jangan lupa. Oh iya, Ibu tadi di awal lupa mengecek presensi. Maaf ya anak-anak. Maaf banget. Oke, sekarang Ibu absen ya. Yang disebut namanya tolong bilang hadir atau raise hand, oke? Dewi Sulastri. Oke, Bu. Hadir, Bu. Eka Dewi. Hadir, Bu. Ya. Maya Alvina. Hadir, Ibu. Risna Hardiana. Hadir, Ibu. Ya, Sawitri Nurhaida. Hadir, Ibu. Ya, Siti Kroma. Hadir, Ibu. Ya. Siti Nur Fadila. Oke, hadir. Siti Kurotulaini. Hadir, Ibu. Ya. Yazid hadir. Hadir, Bu. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Masuk semua, Bu. Sudah Ibu absen, kita sudah membaca doa. Kalian karena kita sekolahnya masih daring, kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Apalagi sekarang ini lagi musim-musimnya sakit lagi ya. Tetap jaga kesehatan, kebersihan agar kita cepat bisa melaksanakan sekolah dan tatap muka secara langsung ya anak-anak. Oke. Iya, Ibu. Cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Love you, Ibu. Oke. Sayang, Ibu.